baimone pin anak sin icintea tabintea henati nenem tatnin kai bin naprene usneno natuin rais reko ne Markus bataha era bonomne tarantea era bonom seo arkit onen koe ama usneno iti tabu ay hay tohop ate kay kakiti katnoay say hay imi buwa mambugnon ikaw imi knino mahropok nino hay msi mambo iskokan man kun hay mangnenem mitnin hokay bin maprenet natuin rais reko enati hay moy mituine et hay moyen mini pay manas koe ama usneno iti ay hay toit leokom karu rekote pekai mahini pekai bei pekai makane aureko henati hokai bin maprene kai pane ekai nerunut kan saun usi Yesus sauk mamampun man hukum maate kai santu nurai no ko eti ay tersampai nabar amin. Retan tom nok pini hen muengpun oket na Yesus na wabantenim na wisneno hini prente na nae man hay nuanteni ene pini he makani ek atoni hinrene maski atoni na nanfay nu hin umi mafay manas hintup man pen hinnika na infininan mese fininan nator mana na piu fininanan muengkuk ek aku nuray nator na nae nasu manapuin karumak enam naute hintuane esumanem nunungway wisneno hini prenti ine nanamsa ahek sasai wisneno asan meupsi au inaw amasin titrek suruk nin tua ni sehat Shalom. Tetus maomina nuket oke tua. Ya. Terima kasih yang menyaut. Jadi sebelum khotbah tweet maaf karena memang tweet ke khotbah paitit wabruik sih. Mese karena hemi skora mau hemi tugas ekbare darena ia hemi kebian nete okete ada mui ade kasmuti ade ya tamu nok ade ini ia titri anin satkan hinin uab timur fa jadi bab miti nok bab hingki nak leom rem kasem oket tamu serok nok timur jadi uton ain he karo hot pamau sangat kayak itu angkau tua. Ya, Bapak Mama dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya yakin bahwa semua orang tahu yang namanya bibit atau benih ya. Apalagi yang tinggal di kampung muen eke kuani karo ingkana hin sifat leo ya. Misal pirsai tahin he finji atau benih itu secara sederhana dipahami sebagai biji atau buah yang disiapkan untuk ditanam ya, hensene. Sedangkan tumbuh berarti timbul atau hidup, berkembang dan bertambah besar. Jadi yang dimaksud dengan benih yang tumbuh adalah biji atau buah yang ditanam dan
berkembang dan bertambah besar, ya. Finji hen senem okete nator nak naiman jair kuu. Bagi seorang petani, benih itu sangat penting. Ya. Kita tuin amraisi, begitu pentingnya bibit sehingga ketika hit shake, finji hit betis saja. Ya. Bet sem okate tasai baik harkam sat in meseta kata buah benoke penai maka biarlah. Sesuatu yang diperlakukan istimewa dan entah nunggu kok nikah edme finji ka boleh tercehetah en me atau dindaisi hepe nak maka oke bisa katitim nahat ek ubi bangsa time teta kabisa time tete nak penfili makfili ek nafili dan seterusnya. Karuseko na indeu kunarare indeu pinji arti itu dianggap orang yang itu bukan orang yang ya petani yang sesungguhnya. Karena apa? Karena benih atau pinji mengandung harapan, mengandung jaminan untuk memperoleh hasil yang banyak di masa yang akan datang. Sebab kualitas bibit akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman dan hasil yang akan diperoleh. Jadi dia menjadi penting, ya, harus yang berkualitas karena bibit itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu sendiri, tetapi juga hasil yang akan diperoleh. Dalam ibadah Minggu Sengsara kelima hari ini dan sekaligus peluncuran Alkitab dalam bahasa Amarasi Rois, juga Sikninu dalam bahasa Rois, kita membaca satu bagian Alkitab yang bercerita kepada kita, narita kita tentang satu perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang hal kerajaan sorga. Satu perumpamaan yang diangkat dari kehidupan dan dunia pertanian. Yesus berkata bahwa hal kerajaan sorga itu seperti orang yang menaburkan benihnya ke tanah. Ya. Engkau infinji ek inrene, kemudian tua penan infani ma oke tentu paman penan noka pe tentu banteni man penan ten en na sampai tian eti infani ma oke te si ya. Fini henan nator oketen moen nak nai mese he tua pe asin tim satin kanahin he fini he nator he nai nan sa enen moen memes in nator nak nai dan sampai na kuing kanahin pasumanya in atin sen narare oketen baru tem oket kuai enam taramse. Atau dengan kata lain orang ini menabur di musim tanam, ya, kemudian memanen di musim tuai. Tetapi orang ini, penabur ini tidak mengetahui dengan persis proses bagaimana benih itu bertumbuh, berkembang sampai menghasilkan buah. Orang itu tidak tahu. Dan au pirsai
petansi intek nakit atuin petansi itim sat of alami he wisnino na ua behia reta he wisnino na ua behia of persis sekuna isa nam sen nararite o ketentup ekren jema non he ren jeman parikas mese pena maka nator he yan moy en mem na mai en mem in sekusan perikas saya yakin tidak ada kalau toh in parikas atau ai mese hamai rengko ko iham parikas atau noy. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu yang juga dialami oleh setiap petani. Itkat parikas baik nator kuhen moy. Karena itu menurut saya hal pertama yang kita mau belajar dari perumpamaan ini ialah lewat perumpamaan, lewat cerita ia Tuhan Yesus henanonikit tentang ketidakberdayaan atau keterbatasan manusia. Petani menabur tetapi ia tidak mampu membuat benih bertumbuh. Bahkan ia sendiri tidak mengerti bagaimana benih itu bertumbuh. Benih itu memiliki rahasia pertumbuhan, rahasia kehidupan. Dan bagi saya disitulah nampak kemahakuasaan Allah untuk bekerja memberi kehidupan bagi semua makhluk. Ya. Itse, mesehit kata hin muen nak naim sampai napua heme, dan itu rahasia. Ya. Allah yang bekerja memberi kehidupan bagi semua makhluk. Satu pertanyaan yang mendasar bagi kita adalah apa yang dimaksud dengan perumpamaan ini? Fini henam sana. Siapa yang menabur dan menuai? Siapa yang memberi pertumbuhan? Kalau kita baca dan membandingkan dengan kitab Injil yang lain, misalnya dalam Lukas 8 ayat 11, di situ jelas dikatakan bahwa benih itu adalah firman Allah. Sekali lagi, benih itu adalah firman Allah. Dan penabur dalam teks ini, saya coba membandingkan beberapa penafsir dan mereka mengatakan bahwa penabur yang dimaksud di sini bukan Tuhan Yesus, tetapi penabur di sini merujuk pada semua orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman Allah dan mengajarkan firman Allah dengan baik. Ya, jadi mungkin di teks yang lain itu yang dimaksud dengan penabur itu Tuhan Yesus, tapi khusus untuk bagian ini yang dimaksudkan dengan penabur adalah semua orang yang dipanggil untuk memberitakan firman Allah dan mengajarkan firman Tuhan dengan baik. Karena itu Bapak Mama sekalian, dalam nats pembimbing kita tadi juga Paulus menggambarkan dirinya juga sebagai seorang penabur. Dia menanam, dia menabur, kemudian Apolos yang menyiram. Ya. Akan tetapi Paulus juga dengan tegas mengatakan bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan. Jadi manusia dalam seluruh keterbatasannya dan kekurangannya tidak mampu mengetahui bagaimana benih firman Tuhan itu yang dia tabur, yang dia tanam bertumbuh dalam kehidupan seseorang sampai kemudian menghasilkan buah kebaikan. Jadi sekuna ese wisnenong kuha en ham nehenati nanawa res wisneno, ya.
Nanti apa reswis nino ya bi aku biar nih inna tiaba reswis nino inna hotba inna uaba mesti ingkanahin pak cara Tuhan bekerja dalam hidup setiap orang untuk membuat orang itu bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Aureta ia tahin itu fau kesimnen mesti kau uhin pak bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hati Bapak Mama untuk membuat Bapak Mama bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan dan menghasilkan buah. Karena itu bagi saya siapa saja yang terbuka untuk mendengar firman Tuhan res kabin wisneno nen kabin wisneno dengan sungguh-sungguh maka sesungguhnya ia membuka dirinya supaya Allah bekerja dalam dirinya dan memberi pertumbuhan iman baginya. Sekali lagi finji eskabin isneno jadi karusekuna in roem henreskabin isneno oke teh nenman napane in muin sebenarnya itu secara tidak sadar kita membuka diri kita supaya Allah bekerja dan memberikan pertumbuhan iman bagi kita. Amin kok. Me seiat Alkitab iat katres kait na panriten nona kit Alkitab tot kwa bisa tut pemone iat katok tabo hetres kabin wisneno. Syukur karut ada keluarga yang sampai nino ia papait sintok na buah naman res kabis neno. Neno kret na matay sibun he, may bukit Alkitapan het nau takri. Dan kalau kita terbuka untuk itu, Tuhan punya cara untuk mengubahkan hidup kita untuk menjadi lebih baik. Tiap hari Tuhan sendiri yang akan mengubahkan hidup. Mesek karun mureno kok tapehen katres kabin wisneno artinya hitin satit tahiran hitne kihena wisneno kan miup ek hit dua kifahena nareko kit kena hit wengki berubah dan menjadi rekok. Itu hal yang pertama. Karena itu sebab UBB nopak nitisin ya. Terjemahkan nanti kita kabin isneno nok hit uab neno nem au karus karatuin amarais setan pak de patit kesat harap pe arrotes arsapus arosan pai ke hit. Meset sos sarar jenet cekat na keisi jenok Alkitab hanya ni buat dua. Meset sos sarar itu dua di matresi. Karena ketika hitresi wis nenom do pikit neki kenati. Nak fikir mungkin cereko. Hal yang kedua, saya ingin menggarisbawahi dalam firman Tuhan hari ini, si penabur disebut tidur pada malam hari dan bangun keesokan harinya okat nokat avantupan teni mantenan teni. Tapi saya ingin kita memahami bagian ini bukan berarti petani ini apetah pamalas atau santai. Karun wi patane inaun sendararin oke teh punan tenung punan hamna nau henat ceken sekit. Katituap enek napa tua aika. Tidak ada petani yang model seperti itu. Betul bahwa musim tanam dia menabur benihnya dan Tuhan bekerja untuk menumbuhkan
lakukan. Tapi ia juga bertanggung jawab untuk memastikan, mengkondisikan agar benih yang tumbuh itu dalam lingkungan yang baik ya. Jadi mengkondisikan sedemikian sehingga ketika fininan in muen tempat yang baik. Karena itu insen nararite oketen naumanto neno dua tenu sa ten naun meo herense ay muy panbuo ay muy hama atau apa ay karu muy ni kareko paten tau pupu ay naur rom naurate dai mohen puin in roete. Artinya dia juga bertanggung jawab. Dia tidak hanya menunggu hasil panen yang cukup. Dan kalau kita tadi mengaitkannya bahwa seorang penabur itu adalah seorang yang memberitakan firman Tuhan, maka bagi saya seorang penabur firman Tuhan itu dia tidak hanya puas ketika dia menyampaikan khotbahnya dengan baik. Asar innaun pimpinan innaun khotban radit nan oaib en. Neo sematan hok bertumbuh ekat esho asar in khotban radit. Khotban radit yang kius dami man fernjen. Tidak. Seorang penabur benih firman Tuhan yang baik, dia juga bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang baik, untuk mendukung supaya benih iman itu bertumbuh secara baik dalam kehidupan umatnya. Dalam hal mempersiapkan pengajaran-pengajaran yang benar, menjaga dan merawat mereka dari ajaran-ajaran yang sesat, melakukan kunjungan-kunjungan, bergumul bersama-sama dengan jemaat ketika mereka menghadapi berbagai pergumulan hidup. Itu penting. Jadi engkau bisa hanya narita ika hakre ay narita hai ibadat oket oai tidak. Dia harus menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga iman jemaat itu bertumbuh dengan baik. Dan itu menjadi pekerjaan besar bagi kita yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi penabur benih. Karena akhir-akhir ini kecenderungan seperti itu. Asar neno kretin saya kimimberan in hot banararin okaten naitin motor otoman fernjen ini neno nek dan family mantin. Ay jematan pohenan mana ren en mem satin nero de tingkiusko. Reka umutoko ne umam hormaten utoko ko hem syukur in seorang penabur firman tidak stop sampai, tapi dia mesti menjadi bagian dari kehidupan umatnya sebagai wujud tanggung jawabnya supaya benih itu bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Yang ketiga dan terakhir, apa yang diharapkan dari seorang penabur ketika dia menaburkan benihnya? Inna painsak ketika inna en inrenema insen. Apakah inna pain hanya asar he moin pinjin monit neonoken, ataukah inna pain asar he nak naiman apa rimbun ini apa namria noni riau kuni idim oket oh nanoken karena yang diharapkan lebih dari itu, yaitu dia
dia mengharapkan panen. Buah yang keluar dari benih yang sudah melewati berbagai tingkatan pertumbuhan. Ya. Memang ini senem okat sampai napua itu dia sudah melalui proses pertumbuhan sampai batur-batur ya seperti tanaman yang sudah dewasa yang ini baru kemudian dia menghasilkan buah. Dan tanaman yang baik itu akan biasanya menghasilkan buah itu berkali lipat. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 20, ada yang 50 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, ada yang kitongson bisa hitung. Pen ini fua buis esa tehit senet inna fua beberapa kali lipat. Ada yang bisa hitung kok. Mak ifua es hit senen jar fili in okate not sekite kira-kira fua esat in menghasilkan buah berapa kali lipat. Noa hifua esit sene oke hitseo berapa kali lipat, ada yang pernah hitung. Teku-tekum he upu anak tekum sama maten red nam se nohi na barbaram na kuota. Dan bagi saya kebahagiaan terbesar dari seorang penabur yaitu pada saat dia menuai, dia memanen. Ya. Kita semua percaya bahwa penabur dalam firman Tuhan ini, penabur dan penuai itu orang yang sama. Ya, memang bisa juga orang yang lain. Dan secara iman saya yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ya, adalah penabur dan juga penuai yang utama dalam kehidupan iman dalam kerajaan Allah. Tetapi sebagai orang-orang yang juga dipanggil untuk menabur, kita juga diberi hak ya untuk juga menjadi penuai dari apa yang kita tabur. Buah yang dimaksudkan adalah dalam tingkat kedewasaan iman, mereka semakin serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tetapi juga dalam kedewasaan iman itu, mereka menghasilkan buah-buah kebaikan untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi bagi saya buah itu ialah orang semakin dewasa dalam iman dan menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian karena keserupaan dengan Kristus itu, maka kemudian dia menghasilkan buah-buah kebaikan dan menjadi berkat di tengah-tengah hidup persekutuan dalam gereja, dalam masyarakat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin kok. Itu buah. Dan kalau seorang penabur menyaksikan itu dalam kehidupan umatnya, itu dia pun senang minta ampun. Kalau dia pun jemaat tiap-tiap hari dong tambah dewasa, dong tambah iman. Sin moi kini hu en het hu mamisen wisne non maneren mahoen maampuni isnok is dan segala macam. Itulah buah. Jadi buah itu bukan neonekit oten penat nekit food kuasa ya panen ya nekit nah tidak diukur dengan materi, tapi bagi saya buah yang sesungguhnya adalah ketika umat yang kita kepada mereka kita taburkan benih firman Tuhan semakin dewasa dan serupa dengan Kristus.
dan menghasilkan buah-buah kehidupan. Ya. Jadi ketika kita menabur firman Tuhan, bukan supaya hanya didengarkan, tetapi supaya mereka melakukan itu sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka. Dan itulah kebahagiaan terbesar dari seorang penabur. Tapi kalau tidak ada hasil, jadi tareta neno fai tadoni neno fai misehe bointi huma misekat berubah, ya. Boingin re upan tambat etnat mahitim satyanang kina renam iatet aino kansa. Karena itu, kalau itu yang terjadi, maka tentu ada sesuatu yang salah. Jadi kalau tareta itabur kabin wisneno mise moe tikan albani pasti ada sesuatu yang salah dalam proses sehingga tidak menghasilkan buah yang baik. Hari ini keluarga besar UBB Unit Bahasa dan Budaya Sinode Gemit mempersembahkan hasil kerja karya terbaik mereka untuk kemuliaan Tuhan dan juga bagi gereja Masehi Injili di Timor, yaitu mempersembahkan Alkitab dalam bahasa Amarasi Rois, khusus Injil Markus. Dan kita berharap akan menyusul kitab-kitab yang lain. Nah, saya secara ini dengar bahwa ada kitab Kejadian juga yang saat ini digumuli untuk diterjemahkan, dan tentu kita berharap kitab-kitab yang lain juga diterjemahkan. Dan bagi saya ini adalah upaya yang sungguh-sungguh dan serius supaya benih firman Tuhan itu finihe kabin isneno dapat dimengerti sesuai dengan bahasa hati kita, ya. Supaya ketika hitres kabin isneno hitkatrese sebagai sesuatu yang nem noko luar, tetapi inpoin noko dia datang dari hati kita, menyatu dengan kita, berharap dengan memahami secara baik firman Tuhan, maka Allah bekerja dengan rohnya untuk menolong kita supaya kita bertumbuh dalam iman, dan dalam kedewasaan iman itu kita menghasilkan buah-buah kebaikan sebagai tuayan yang dibawa dalam kerajaan Allah. Jadi ketika hitresit kabin wisninonok hit uabit, hit berharap wisninom saten meuk nok insmana kemino henatin turun kit supaya kita terus bertumbuh dalam iman dan menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam keserupaan itu kita bisa menghasilkan buah-buah kebaikan sebagai panen kita untuk kita bawa dalam kerajaan Allah. Saya yakin bahwa apa yang telah dilakukan oleh keluarga besar UBB melalui Bapak Pendeta Semniti dan juga teman-teman tim ibarat sebuah benih yang ditabur, dan dalam kasih Allah bekerja, turut bekerja untuk itu. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya, tapi saya yakin ada saat di mana kita akan melihat bahwa benih yang hari ini dimulai di tanah akan menghasilkan buah-buah untuk kerajaan Allah. Amin kok. Kiranya wisnino turun kit ok berkat kit henatit faima mai tetuna wisnino introem. Amin.